Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, bila pada kesempatan ini kita kembali dapat beribadah di tempat kita masing-masing, masih dalam situasi di mana kita bersama mengadakan ibadah belum secara langsung. Jadi mari kita tetap bersungguh hati sekalipun demikian, dan kita tahu di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita mulai ibadah ini dengan satu pengakuan bersama, bahwa pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan ajaib tangannya dari sejak semula sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas genap jemaat Tuhan dimanapun berada yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah ini. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta kuasa urapan Allah Roh Kudus dilimpahkan di sepanjang ibadah kita bersama ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita semua sedang beribadah di rumah kita masing-masing, tapi biarlah itu tidak mengurangi keintiman kita dengan Tuhan. Dan biarlah segala pujian kita, segala penyembahan kita berkenan di hadapannya, Raja kita yang maha mulia dan penuh kuasa. Amin. Hanya Dia yang layak kita sembah, hanya Dia yang layak kita tinggikan. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sungguh besar dan ajaib Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud
sungguh bersyukur Tuhan, karena kasih setiamu Bapa. Kau yang merawat setiap kami Tuhan, Kau yang mengurapi setiap kami Bapa. Kau yang melayakan setiap kami Bapa untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Meskipun saat ini Bapa, kami beribadah di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami, setiap pujian kami Bapa boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Haleluya. Aku ini pahlawan. Amin. Pahlawan-pahlawan Tuhan merasakan kedahsyatan Tuhan. Amin. Merasakan kasih Tuhan. Mari bersama-sama dari rumah kita masing-masing beri kemuliaan terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, silakan bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mau terus agungkan Tuhan kita. Kita mau terus tinggikan nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari katakan bersama-sama. Kuasa-Mu tak dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu tak dalam perbuatan-Mu. Ajaib, ajaib dan berkuasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Amin. Kuasa-Mu tak dalam ciptaan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan berkuasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memiliki-Mu. Ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal Kaulah Tuhan. Amin. Dahsyat nama Tuhan kita. Katakan kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan berkuasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan berkuasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memiliki-Mu. Ku ada untuk menyembah-Mu
Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita mau bersama-sama, kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Kita mau nyatakan kedahsyatan Tuhan. Haleluya. Dialah Tuhan kita yang berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Dialah Yesus Raja kita. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidup kami Tuhan. pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Katakan Yesus Kaulah Raja. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa Katakan percaya. sekali lagi, Dialah Yesus Raja kita. Dalam hidupku, Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Katakan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita mau bersama-sama mempersiapkan dan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memberikan dengan ketulusan hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik sampai melihara kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami mendapati hidup kami terus dipelihara oleh Tuhan. Dan kami mau memberikan persembahan kami sebagai bukti cinta kami kepada Engkau. Mari sucikan dan kudusan persembahan kami agar ini boleh layak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya ini boleh menjadi berkat, baik untuk masyarakat, baik untuk jemaat Tuhan di masa-masa saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan Engkau. Kami akan memberikannya, kami mau belajar dengan penuh kerelaan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. El Shaddai, El Shaddai. Allah yang menjaga kita, Allah yang memelihara kehidupan kita dengan sempurna. Sebab itu jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, sebab berkatnya ada buat kita. Tak usah ku takut, Allah
kasih Ibu Dita bisa memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan saat ini Bapak, kami menyerahkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan, Engkau menguduskan setiap persembahan kami Tuhan. Baik itu persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan bagi pembangunan di tempat ini, ataupun persembahan khusus lainnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami serahkan Bapak, terima kasih. Haleluya Yesus, amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diberikan pengharapan yang baru. Kehidupan kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan.
Puji nama Tuhan, jemaat yang terkasih dimanapun kita boleh berada. Kita sudah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, kita telah menaikkan syukur, penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan sekarang mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran yang terbaik. Mari ambil konsentrasi yang terbaik untuk bersama-sama. Saat ini kita boleh belajar akan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa, mohon kekuatan Tuhan untuk kita dimampukan mengerti dan melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur saat ini kembali kami boleh datang berbakti, beribadah di hari Sabat, hari Minggu. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di dalam setiap ibadah kami, dan Engkau Allah yang bertahta atas puji-pujian umat-Mu, sehingga puji-pujian sembah yang pagi ini atau hari ini kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum karena kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami rindu belajar akan firman Tuhan. Mari kembali Engkau boleh berbicara kepada kami, Engkau yang mengajar setiap kami, Engkau yang menyatakan kehendak-Mu atas setiap kami melalui hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau kuduskan, sucikan hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyuarakan firman Allah, sehingga ini disampaikan bukan perkataan manusia, bukan konsep teologi manusia, tetapi semata-mata hanya firman Tuhan yang kami dengar. Dan kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan, maka kami dikuatkan, kami dimurnikan, kami semakin kokoh dalam kami boleh mengiring, mengikut Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun kami boleh berada, kami siapkan hati kami yang terbaik. Engkau yang hadir, Roh-Mu yang kudus yang menolong setiap kami, anak Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kami boleh berada, sehingga pagi ini kami ditolong untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan terlebih Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami setia dan taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, dengan hati yang terbuka di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, jemaat yang terkasih. Hari ini kita akan boleh belajar akan firman Tuhan, dan sebelum kita lebih jauh akan belajar firman Tuhan, saya coba mengingatkan kita semua bahwa 2 minggu yang lalu bersama-sama kita belajar bukan ilmu cocologi gitu ya, atau mencocokkan atau mengepas-ngepaskan sesuatu, tapi seperti saya selalu bilang, setiap musim yang kita hadapi, keadaan yang kita sedang hadapi hari-hari ini, saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan untuk kita boleh belajar. 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa saat-saat ini dunia seakan-akan berhenti. Dan 2 minggu yang lalu kita belajar tentang apa yang namanya tahun pemberhentian. Yaitu ada 2 dari Imamat pasal yang ke-25, yaitu tahun Sabat dan juga tahun Yobel. Yang lalu saya sampaikan bahwa Tuhan menginginkan kita semua untuk boleh kembali mendekat, mengesampingkan, mengistirahatkan sejenak pekerjaan kita, dan kita lebih fokus kepada Tuhan. Kita kemudian Tuhan rindukan setiap kita untuk kita semakin fokus dengan Dia. Kita mengesampingkan obsesi-obsesi kita mengesampingkan sejenak mungkin harapan-harapan keduniawian kita, hingar-bingar, dan segala sesuatu yang kita miliki, dan Tuhan rindu untuk kita semakin mendekat dengan Tuhan. Ada beberapa langkah pada waktu itu yang saya sampaikan, yaitu mari terus kita belajar mencoba dengan kekuatan Roh Kudus untuk kita semakin hidup dalam kekudusan. Kemudian kedua, kita juga harus senantiasa hidup taat dan setia kepada Tuhan. Itu 2 hal yang saya sampaikan tentang bagaimana kita boleh belajar akan situasi dampak pandemi COVID-19 yang kemudian membawa kita, atau mungkin kata-kata yang lebih ekstrim adalah memaksa kita untuk berhenti. Maka
kita belajar. Mari kita boleh lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan kita hidup lebih kudus dengan pertolongan kuat kuasa Allah Roh Kudus yang kita telah terima dalam peringatan hari Pentakosta seminggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari 2 minggu itu saya membawa kita untuk kita belajar juga sambungan daripada khotbah yang saya sampaikan di 2 minggu yang lalu adalah tentang tahun Yobel. Dan semua kita tahu selain makna tahun Yobel atau tahun Sabat itu juga adalah tahun pemberhentian, maka tahun Yobel khususnya membawa kepada kita mengerti bahwa tahun Yobel itu adalah tentang yang namanya tahun pembebasan. Selain pembebasan juga banyak orang menyepakati bahwa tahun Yobel itu juga merupakan tahun pemulihan. 2 minggu yang lalu saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama kita membuka bagian firman Tuhan dalam kitab Imamat pasal yang ke-25. Waktu itu saya membawa kita untuk membaca bagian ayat yang ke-10 salah satunya. Bunyi firman Tuhan dari Imamat pasal 25 ayat yang ke-10 berkata, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi setiap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, tadi saya katakan tahun Yobel itu merupakan tahun pembebasan, dan juga tahun pemulihan. Yang pertama berkenaan dengan yang namanya ladang atau tanah pusaka yang Tuhan berikan. Memang kita semua tahu ketika Tuhan berfirman kepada Musa ini masih di tanah atau di Gunung Sinai. Orang-orang Israel belum masuk ke tanah perjanjian. Tetapi kita semua tahu ending ceritanya bahwa kemudian orang-orang Israel Tuhan bawa untuk masuk ke tanah Kanaan, negeri perjanjian, negeri yang limpah dengan madu dan susunya, tanah yang gembur, tanah yang subur, makmur. Maka sebelum orang-orang Israel masuk ke tanah perjanjian itu, Tuhan memberikan perintahnya. Yaitu ketika orang-orang Israel mulai masuk ke tanah Kanaan, maka mereka harus menghitung yaitu 7 kali tahun Sabat. Atau 7 kali 7 dan kemudian tahun yang ke-50 disebut sebagai tahun Yobel. Tahun Yobel itu berbicara tentang tahun pembebasan dan tahun pemulihan. Yang pertama tadi saya katakan berkenaan dengan ladang atau tanah pusaka yang orang-orang Israel akan garap atau akan kemudian dikelola. Pada tahun Sabat dan tahun Yobel, maka tanah itu tidak boleh kemudian ditanami. Dan khususnya tahun Yobel, maka yang terjadi adalah ketika ada orang, permisi kata, kalau dalam firman Tuhan, dalam bagian Imamat 25 ini, kalau kita membaca dengan rinci, maka oleh karena kesalahan, oleh karena dosa, dan semua kita tahu, kita belajar daripada sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang, maaf dikatakan sebagai bangsa yang kurang terima. Diberi ini kurang, diberi itu kurang. Dikasih ini kurang, dikasih itu kurang. Maka kemudian Tuhan berfirman, oleh karena kesalahan nanti, oleh karena dosa, ketamakan dan ulah manusia yang kemudian tidak benar di hadapan Tuhan, maka mereka atau orang-orang Israel itu jatuh miskin, maka mereka kemudian menjual tanahnya kepada orang-orang lain. Maka kemudian mereka tidak punya tanah, maka ketika mereka nggak bisa menebus tanah itu, maka dikatakan
dalam bagian ayat yang ke-28, pasal yang ke-25 dari kitab Imamat ini berkata, tetapi jikalau ia atau orang yang tadi jatuh miskin kemudian menjual tanahnya, ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, ladang yang tadi saya katakan oleh karena kesalahan mereka menjual tanah itu, maka ketika tahun ke-50 tadi, tanah yang mereka jual itu kemudian akan dikembalikan kepada dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, dari sini kita belajar bahwa sejatinya makna teologis daripada apa yang Tuhan sampaikan ini adalah usaha, ladang, pekerjaan itu adalah manusia yang mengelola, dan Tuhan adalah yang menjadi tuan tanah. Artinya bahwa usaha atau pekerjaan yang kita miliki sejatinya itu adalah pemberian Tuhan. Sejatinya itu adalah anugerah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti orang-orang Israel yang diberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan pada waktu itu, mereka hanya memiliki hak mengelola saja. Pemilik tanah atau tuan tanahnya itu adalah Tuhan Allah di surga, Bapa kita yang sangat baik. Maka dari tahun Yobel tentang tahun pembebasan, yang pertama adalah tentang bagaimana ladang tanah yang mereka jual itu kemudian kembali kepada mereka, sejatinya memberikan pengertian kepada kita. Semua kita ini orang-orang yang Tuhan berkati dengan luar biasa, kita ini adalah diberi hak Tuhan untuk mengelola. Kita tidak bisa akan memiliki seutuhnya apa yang Tuhan percayakan. Contoh tadi apa yang saya sampaikan. Ketika orang bisa membeli tanah sedemikian luasnya, tanah yang mungkin beribu-ribu hektar pada waktu itu karena beberapa orang jatuh miskin, toh tahun Yobel merupakan tahun pembebasan, dan tanah yang mereka beli begitu luas tadi itu akan dikembalikan kepada orang yang punya. Itu berarti semua kita, kalau kita punya usaha atau kita punya pekerjaan yang begitu berkembang luar biasa, maaf dari mimbar ini saya sampaikan, semua itu bukan milik kita pribadi. Itu semua anugerah berkat yang Tuhan percayakan buat kita. Maka dari sini juga Tuhan berfirman mengajar orang-orang Israel untuk tidak memiliki pola hidup yang tamak, memiliki pola hidup yang rakus, memiliki pola hidup yang pengen ini, nggak cukup ini, pengen itu dan sebagainya. Kenapa kemudian Tuhan berfirman, toh nanti semua yang kamu miliki itu akan kembali kepada yang punya. Dan pekerjaan, usaha yang kita miliki, semuanya adalah anugerah kasih karunia Tuhan. Maka di masa-masa kita berhenti sejenak, yang kita boleh berada di dalam musim yaitu pandemi COVID-19 ini, mari kita tersadar sejenak. Mungkin yang lalu-lalu kita berusaha mati-matian untuk mengembangkan usaha kita. Enggak salah. Kita banting tulang, ya, mungkin banting HP, ya, gara-gara mungkin HP-nya lemot, kerjaannya kemudian terganggu, mungkin bisa banting HP, bukan banting tulang. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih jemaat Tuhan dimanapun kita boleh berada, kita semua belajar. Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk berada sejenak di masa pemberhentian
atau juga tahun pembebasan, tahun Yobel ini, kita belajar bahwa Tuhan menghendaki semua kita untuk memiliki hidup yang sederhana. Bukan pola hidup yang tamak, pola hidup yang rakus, pengen ini, pengen itu, dan semua pengen kita kuasai, pengen kita punyai. Tetapi Tuhan mengajar kita, mari kita miliki hidup yang sungguh-sungguh sederhana di hadapan Tuhan. Dalam firman Tuhan, Imamat 25 ini juga mengajar. Bagian-bagian sebelum ayat 28 kita membaca, kalau ada orang jatuh miskin, kemudian jangan itu menjadi kesempatan buat kita untuk menguasai tanah yang mereka miliki. Tapi firman Tuhan berkata, engkau harus menyokong dia, engkau harus kemudian membantu mereka. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari di masa-masa pandemik yang kita semua tahu ini berdampak kepada dunia pekerjaan, dunia ekonomi. Maka mari semua kita kemudian yang kalau kita punya usaha dan sebagainya, kita punya hal-hal yang kita miliki dan orang lain yang tidak mempunyai, mari kita saling membantu. Bukan malah kemudian kita berharap atau kemudian kita pengen menguasai apa yang mereka miliki. Tetapi dari apa yang Tuhan sampaikan dalam Imamat 25 ini, kita belajar, mari jangan punya hidup yang tamak. Mari milikilah pola hidup yang sederhana. Kalau ada orang yang jatuh miskin atau ada orang yang teman kita, khususnya jemaat Tuhan, mungkin di gereja Isa Masih Kridonga dan semua umat Tuhan, mari kita bantu mereka, tolong mereka. Hari-hari ini kalau semua kita tahu zamannya jadi reseller, ya kan? Kita bantu. Mari bersama-sama kita saling menolong satu dengan yang lain. Bukan ketika kita melihat orang lain kemudian terjatuh, kita menginjak-injak mereka. Mari kita tolong mereka dengan kita mengulurkan tangan untuk mengangkat mereka dan mari kita berjalan bersama-sama. Itu makna yang pertama tentang tahun pembebasan. Berkenaan dengan yang namanya ladang atau tanah yang orang-orang Israel kerjakan. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, berkenaan dengan tahun pembebasan ini, yang kedua adalah selain tanah atau ladang yang orang-orang Israel miliki, yaitu tanah perjanjian, yang mereka miliki, yang kedua adalah tentang budak. Kita semua tahu bahwa perjanjian lama mengenal tentang istilah budak. Jadi orang yang mungkin kaya bisa membeli budak untuk dijadikan pekerja mereka, membantu mereka baik itu di ladang, baik itu di rumah, atau juga mungkin di kandang dan sebagainya. Dan kita semua tahu bahwa budak itu ada orang-orang yang tidak memiliki hak sama sekali. Budak itu dibeli oleh orang yang mampu membeli dengan harga tertentu dan mereka semua akan kemudian dikuasai oleh tuan itu dan mereka tidak memiliki hak sama sekali. Bahkan dikatakan hak hidup sekalipun dia tidak memilikinya. Tetapi ketika tahun Yobel itu datang, maka Tuhan memerintahkan kepada orang-orang Israel pada waktu itu, semua budak harus dibebaskan. Semua orang-orang yang menjadi tawanan, yang dipekerjakan oleh mereka harus kemudian dibebaskan. Atau kemudian kalau mereka menjadi budak oleh karena hutang piutang mereka, maka mereka pun harus menghapuskan hutang piutang yang mereka miliki. Kemudian setelah mereka dibebaskan dari hutang piutang, dari segala sesuatu yang ada, maka budak itu kemudian berubah statusnya menjadi orang-orang merdeka. Mereka tidak lagi kemudian ada di sebuah kungkungan atau kuk daripada tuannya. Yang tadi saya katakan mereka nggak punya hak sama sekali. Tetapi ketika mereka dibebaskan, mereka menjadi orang-orang yang merdeka, maka mereka kemudian menjadi orang-orang yang kemudian dimerdekakan, terbebas
dari semua yang namanya kungkungan, ikatan-ikatan. Kalau mereka punya hutang yang dulu, hutangnya dibebaskan. Kalau mereka punya sesuatu hal yang lain, karena mereka mungkin dulu jatuh miskin, kemudian mereka kemudian diperbudak, maka semua dibebaskan. Inilah makna daripada tahun Yobel yang kedua tentang perbudakan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, bukankah ini contoh yang begitu real tentang kehidupan kita? Semua kita manusia berdosa. Oleh karena dosa yang kita kerjakan, oleh karena pelanggaran baik itu kemudian yang kita sengaja ataupun tidak, maka semua kita tentunya kita ketahui bersama, semua kita adalah budak dosa. Tetapi puji Tuhan, oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa, semua kita tahu bahwa ini kemudian merujuk kepada apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Tuhan Yesus membebaskan, membeli dengan lunas semua kita yang diperbudak oleh dosa. Semua kita menjadi orang-orang merdeka. Semua kita jadi orang-orang yang dibebaskan dari semua belenggu-belenggu perbudakan, bahkan kita adalah orang-orang yang dibebaskan dari belenggu kematian. Karena tadi saya katakan, seorang budak itu tidak punya hak hidup. Yang punya dia adalah yaitu hak untuk dibunuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, dari masa atau tahun Yobel, tahun pembebasan berkenaan dengan budak ini, mari semua kita juga menyadari, bukankah kita adalah budak-budak dosa dan sekarang kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Dan semua kita adalah orang-orang yang harus melakukan. Saya mengutip dari bagian Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Rasul Paulus mengatakan begini dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Galatia 5 ayat yang ke-13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Semua kita telah dipanggil oleh anugerah kemurahan Tuhan yang begitu besar untuk menjadi orang-orang merdeka. Semua kita dibebaskan dari kutuk atau semua kita dibebaskan dari perbudakan, perhambaan, apapun juga. Semua kita adalah orang-orang merdeka. Tetapi Paulus mengatakan begini, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu, kebebasan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, tahun Yobel ketika menjadi tahun pembebasan bagi para budak pada waktu itu salah satu tadi saya kemudian katakan itu menjadi waktu di mana mereka terbebas dari perbudakan dan mereka semua menjadi orang-orang merdeka. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Apa yang Tuhan maksud dari apa yang Dia beritakan, firmankan kepada jemaat orang-orang Israel pada waktu itu ada berkenaan ketika engkau sudah masuk ke tanah atau ke tahun Yobel, tahun pembebasan, sadarlah akan hidupmu. Kalau dulunya kamu jadi budak itu karena engkau melanggar, engkau melakukan keberdosaan, kesalahan, maka dari itu mari belajar. Karena Bapak Ibu semua, kalau kita berbicara tentang tahun Yobel, itu tahun 50, maka sebagian banyak orang hanya bisa menikmati satu kali tahun Yobel. Artinya apa? Ya kalau mungkin orang-orang yang umurnya 100 lebih mungkin bisa dapat 2. Tapi kebanyakan orang seperti Musa katakan umur manusia itu 70 tahun. Kalau lebih, kalau kuat 80 tahun. Maka manusia hanya memiliki kesempatan satu kali untuk menikmati tahun Yobel.
Artinya yang pertama adalah anugerah itu hanya ada dalam satu orang, yaitu Tuhan Yesus sebagai putra Allah yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia dan menebus dosa kita. Dan juga artinya bahwa pembebasan itu adalah anugerah begitu mahal. Dan semua kita tahu saking mahalnya kita nggak sanggup beli, maka Tuhan menggratiskan, menganugerahkan itu. Bukan barang murahan, tapi saking mahalnya Tuhan memberikan dengan cuma-cuma. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar dari tahun Yubel ini, semua kita manusia, kita semua orang-orang percaya, dulunya kita budak dosa. Oleh anugerah Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka semua sekarang kita menjadi orang-orang merdeka. Hanya di dalam Tuhan Yesus saja ada keselamatan. Dan oleh karena anugerah itu, maka mari jangan sia-siakan. Seperti apa yang Paulus katakan dalam Galatia 5 ayat 15 tadi. Mari kita jadikan kesempatan hidup dalam kemerdekaan itu bukan lagi mengulang kesalahan yang kita perbuat. Tapi seperti yang 2 minggu lalu saya katakan, mari kita belajar untuk hidup kudus. Belajar untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Maka saya kemudian kembali kepada kitab Imamat. Pasal yang ke-26 kitab Imamat mengatakan, ini setelah Tuhan menyampaikan berbagai macam hal tadi. Ya, kalau perbudakan tadi, tahun Yobel tentang perbudakan itu ada di Galatia pasal yang ke-25 ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-55. Itu dikatakan dengan jelas bagaimana orang pada waktu itu yang menjadi budak dimerdekakan di tahun Yobel. Maka kesempatan yang baru ini Tuhan berkata dalam Imamat pasal yang ke-26. Tentunya ini adalah bagian yang kita semua sangat kenal. Yaitu berkata begini, ayat yang pertama. Janganlah kamu membuat berhala bagimu. Tadi usaha kita mungkin jadi berhala kita. Kita jadikan pekerjaan kita, hobi kita, studi kita atau sekolah kita jadi hobi atau jadi berhala kita. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Kemudian saya loncat ke ayat yang kedua. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Ayat yang ketiga. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku atau perintahku atau hukumnya Tuhan dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Ayat yang keempat. Maka aku, kata Tuhan, akan memberi kamu hujan pada masanya. Sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonnya di ladangmu, pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang ini juga kita semua sering mendengar tentang apa yang namanya new normal. Pola hidup baru, tatanan baru, pola hidup baru masyarakat. Bukan hanya berkenaan dengan pandemi COVID-19, tetapi new normal itu juga sudah ada dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kalau dulu semua kita hidup dalam perbudakan, kita dibebaskan, maka sekarang mari kita hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang Tuhan tebus dan tadi dikatakan hanya fokus kepada Tuhan. Jangan membuat berhala atau membuat patung dewa-dewi, ilah-ilah yang lain. Tetapi mari kita hidup menurut ketetapan atau perintah Tuhan. Maka Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tadi firman Tuhan berkata, pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan akan Tuhan berkati luar biasa. Itu janji yang Tuhan telah berikan kepada kita. Maka Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama-sama di masa-masa ini kita belajar. Kita hidup hanya satu kali. Mari kita jangan memiliki pola hidup yang tamak. Pengen menguasai semuanya. Toh semuanya itu adalah miliknya Tuhan. Semua kembali kepada Tuhan. Kita semua hanya bisa mengelola saja. Kalau ada yang orang kesusahan,
yang perlu kita bantu, kita tolong, mari kita tolong. Jangan malah kita injak, kita berdiri atas penderitaan orang lain. Tetapi mari kita bantu mereka, tolong mereka. Yang kedua adalah tadi, setelah kita hidup dalam kemerdekaan, mari jangan lagi kembali kepada hidup yang lama kita. Tetapi mari kita bersama-sama hidup dalam new normal. Hidup sesuai dengan ketetapan dan perintah Tuhan. Maka di sana dikatakan ada berkat Tuhan yang nyata yang mengiringi langkah kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Allah kami yang baik, kami bersyukur kalau kembali di hari Minggu ini kami belajar akan firman Tuhan, Tuhan nyatakan isi hatimu. Kalau kami semua belajar melanjutkan apa yang kami pelajari 2 minggu yang lalu tentang tahun Sabat dan tahun Yobel berkaitan dengan tahun pemberhentian. Dan hari ini kami belajar tentang tahun pembebasan dan tahun pemulihan, di mana kami umat Tuhan, Tuhan perintahkan untuk kami tidak memiliki pola hidup yang tamak, untuk kami mengejar segala sesuatu, mengumpulkan segala sesuatu. Tapi kami menyadari bahwa semuanya itu anugerah yang Tuhan berikan. Kami semua adalah orang-orang yang memiliki hak mengelola hak guna pakai. Maka kalau kami melihat sekeliling kami, orang-orang yang di sekeliling kami yang mungkin mereka kesusahan, mari Bapak ajar kami untuk kami tidak berdiri atas penderitaan mereka. Kami kemudian bersuka cita atas penderitaan mereka. Kemudian kami menguasai mereka, tapi kami belajar untuk kami hidup saling tolong menolong, mengasihi mereka, membantu mereka. Dan yang kedua, Tuhan Yesus, kami belajar tentang bagaimana hidup kami dulunya adalah budak-budak dosa. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, kami semua kemudian dimerdekakan, dibebaskan. Maka Tuhan Yesus, kami berdoa, kami rindu untuk kami boleh memiliki hidup yang baru, new normal. Yang kami miliki, kami hidup menurut dengan ketetapan perintahnya Tuhan. Kami hidup kudus, kami hidup taat dan setia akan semua perintah-perintah-Mu. Maka seperti apa yang Tuhan katakan, semua kami akan hidup dalam kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan bahwa kami akan melihat segala sesuatu yang Tuhan janjikan dan itu akan tergenapi atas setiap kehidupan kami. Kami berdoa Bapa, bila firman-Mu ini termateraikan dalam hati dan hidup kami, jemaat Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus, jemaat Tuhan semakin mengerti akan firman Tuhan, dan Roh-Mu yang kudus yang boleh menolong setiap kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Engkau berkati pekerjaan kami yang mungkin hari-hari sedang terganggu, merosot omset dan sebagainya. Kami tahu Engkaulah sang Tuan tanah itu, Engkaulah pemilik daripada usaha yang kami miliki. Dan kami semua, kami belajar untuk kami boleh berserah penuh kepada Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dalam studi mereka, anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian, kenaikan kelas dan sebagainya. Tuhan memberkati semua anak kami, adik-adik kami, dan kami semua akan menikmati berkat Tuhan, dan kami juga mau menggunakan berkat yang kami miliki untuk memberkati orang, membantu orang, mengasihi orang, sehingga melalui hidup kami Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita bersama-sama kembali menaikkan doa syafaat kita, ini suatu hal yang sangat penting, yang dimana hari-hari ini kita perlukan sungguh banyak-banyak berdoa kepada Bapa. Sebelum itu, izinkan saya sedikit menekankan tentang pentingnya kita mendisiplin diri kita. Memasuki masa-masa yang disebut dengan normal yang baru, tatanan yang baru, new normal, kita mendapat anjuran, arahan, protokol yang begitu jelas untuk bisa kita lakukan. Saya sebagai gembala jemaat berharap seluruh jemaat bisa mematuhi apa yang pemerintah kita anjurkan. Memang ada hal yang rasanya kita kalau pakai masker rasanya sumpek dan sebagainya. Tetapi karena itu keharusan, sebuah tanggung jawab kita, maka kita bukan hanya peduli kepada diri kita sendiri, nyamannya kita sendiri bukan, tetapi demi orang lain juga. Itu panggilan kita, saudaraku. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, patuhilah
pakailah masker, cucilah tangan dengan rajin, dan jaga jarak untuk tidak mendatangi gerombolan-gerombolan orang banyak gitu ya, hindari semacam itu. Supaya kita semua bisa melewati masa-masa ini dengan cepat dan kita rindu kita bisa bersama-sama beribadah di gereja, bukan? Amin. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan kita akan jalan ini dengan baik. Puji Tuhan. Nah sekarang mari kita akan satukan hati untuk kita bersyafaat bersama-sama. Haleluya. Ya Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan bila saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun kami belum bisa berhimpun di rumah Tuhan, tetapi kami tetap memiliki hati yang bersungguh-sungguh untuk terus memuji menyembah Tuhan dan bersedia mentaati segala firman Tuhan, menjalankan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga, setelah kami diberkati pada saat ini oleh kebenaran firman Tuhan, kami menyatukan hati mohon anugerah Tuhan. Di mana Bapa, untuk saudara kami yang sedang mengalami sakit, terkhusus yang terinfeksi oleh virus ini, di mana baik itu statusnya ODP, PDP maupun juga yang sudah positif, Bapa di surga, kami sangat percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada pemulihan, di dalam nama Yesus ada pembebasan, dan kuasa bilur-bilur Yesus sungguh ajaib, sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit apapun. Itu permohonan kami ya Bapa untuk siapapun yang sakit, bisa jadi itu saudara-saudara kami seiman, warga masyarakat sekeliling kami, dekat dengan kami, tetangga kami, dimanapun kami berada, kami terus mohon anugerah Tuhan supaya terjadi kesembuhan. Dan kami mohon pula Bapa, biarlah oleh anugerah-Mu Engkau pun sanggup untuk menghentikan persebaran atau penularan ini kepada orang-orang lain lagi. Biarlah terhenti dengan orang yang sakit lalu sembuh, dan kemudian tidak ada penularan lagi kepada orang-orang yang lain. Itulah permohonan kami Bapa. Dengan bermohon belas kasihan-Mu ya Bapa, dengan bermohon anugerah-Mu yang besar ya Tuhan, kami mohonkan kiranya Engkau berkenan jawab doa kami ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, baik itu setingkat tetangga kanan kiri kami, RT, RW, sekelurahan kami, bahkan sekecamatan kami, maupun sekota kami Semarang ini khususnya, bahkan seprovinsi kami Jawa Tengah, bahkan sampai meluas lagi seluruh provinsi di negara kami, ada di seluruh Indonesia. Kami mohon anugerah belas kasihan Tuhan, supaya tidak lagi terjadi Tuhan penyebaran atau pandemi ini di negeri kami. Terima kasih Bapa, dan bermohon dengan satu hati dengan anak-anak Tuhan dimanapun yang saat ini berdoa untuk negeri kami. Kami pun mohon belas kasihan-Mu akan hal ini. Demikian pula kami berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, yang kepada mereka Kau beri tanggung jawab juga untuk memimpin bangsa ini. Kami tahu Tuhan mereka menghadapi hal yang tidak mudah. Karena itu biarlah setiap kebijakan mereka itu berasal daripada Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka, sehingga apapun yang mereka putuskan, kebijakan apapun mereka buat, membuat bangsa kami aman, damai, sejahtera. Dalam menanggulangi dampak daripada pandemi ini, negeri kami diberi berkat oleh Tuhan untuk bisa mengatasi dan melewati dengan baik. Terima kasih Bapa, akan memasuki masa-masa new normal yang segera akan kami songsong bersama. Kiranya makin menjurus kepada sesuatu yang membaik, maka menjurus kepada sesuatu yang sangat kondusif. Itulah permohonan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Demikian Bapa, doa-doa hamba-Mu, Kau yang menyempurnakan doa kami bersama. Kami sekarang menyerahkan seluruh kehidupan kami sebentar, bila mana kami akan akhiri pada kami. Biarlah berkat-berkat ilahi-Mu menyertai kami sekalian. Saudaraku, mari arahkan terus hati kita kepada Kristus, Tuhan sumber segala berkat. Terimalah berkat Tuhan ini. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan engkau akan terus naik dan bukan turun. Allah damai sejahtera menguduskan roh, jiwa dan tubuhmu seluruhnya, dan hidupmu terpelihara sempurna tanpa celah. Nah sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa urapan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya untuk menyongsong kita semua. Haleluya. Amin. Adalah ciptaanmu, kasihmu adalah perbuatanmu, ajaib dan berkuasa besar dan